Oke, mari kita lihat firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 5. Roma, atau surat Roma Paulus, pasal yang kelima. Oke, kita baca 9, 10, 11 ya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Roma 5, 9, ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus, darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikian firman Tuhan. Berdamai dengan Allah. Saudara-saudara, baru-baru ini kan dunia mencatat satu sejarah baru di Timur Tengah. Ada apa itu? Yaitu ada perdamaian antara Israel dengan Palestina. Yang diperkasai atau yang dimediakan atau menjadi mediator atau pengantara adalah Presiden Donald Trump di Amerika. Nah, perdamaian ini bisa terjadi karena ada yang mengelobi ya, yang bernegosiasi. Nah, ada satu catatan di dalam perdamaian ini, banyak orang tidak tahu, saya juga tadinya tidak tahu, kok bisa terjadi ya? Nah, ada seorang yang masih muda, umurnya belum 40 tahun ya. Menantunya Donald Trump, namanya Jared Kushner. Menantunya siapa dia? Orang Yahudi. Jadi biasanya orang Yahudi itu punya dua citizenship atau kewarganegaraan. Dia orang Amerika karena dia adalah pejabat yang diangkat oleh Donald Trump sebagai negosiator. Dan jika juga mendapat citizenshipnya itu adalah warga negara Israel. Biasanya orang Yahudi begitu, punya dua kewarganegaraan. Nah, anak muda ini menurut pengamat politik, dia orang yang sangat pintar, cerdas dalam negosiasi perdamaian di Timur Tengah. Nah, akhirnya kan sepakat mereka mau damai, lalu ditentukan di daerah mana perdamaiannya. Di Mesir. Tanggal 13 Oktober 2025. Nah, yang menjadi tuan rumah Mesir, kemudian diundanglah negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam yang diundang. Tidak semua negara Islam diundang ya, tapi orang yang diundang adalah orang tertentu saja. Turki duduk bareng sama Donald Trump sama dengan presidennya Mesir di depan. Yang di belakang duduknya negara Arab, Indonesia, Prabowo, sama dengan Pakistan. Malaysia tidak diundang. Wah, jadi Malaysia kemarin mereka bilang, kenapa yuk Perdana Menteri nggak diundang? Kita yang mati-matian membela Palestina, kenapa tidak undang? Kenapa tetangga kita diundang? Prabowo diundang. Apa pentingnya? Apa pentingnya? Sebenarnya kalau dia nggak datang pun nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi penting dalam arti apa? Karena mayoritas Islam terbesar di dunia ini ada di Indonesia. Tapi siapa yang bisa membuat
negosiasi perjanjian berhasil. Nah, itu sih namanya Jared Kushner, mantu Presiden Amerika Serikat. Wah, mereka bilang ini very smart man. Bagaimana bisa terjadi? Nah, ini hebatnya luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Trump mengatakan di dalam perdamaian itu di Mesir, sudah 3.000 tahun bangsa Israel tidak pernah hidup damai dengan musuh-musuhnya yang ada sekelilingnya, tetangga-tetangganya. Nah, hari ini terjadi katanya. Dunia mencatat sejarah ini. Perjanjian Israel antara Palestina dan disaksikan dan disetujui oleh negara-negara Arab termasuk Saudi Arabia, United Arab, kemudian ada negara-negara Arab yang kaya raya itu, ya, dan disaksi oleh presiden kita Indonesia Prabowo. Nah, itu hidup dalam sejarah sudah 3.000 tahun. Sekarang harus damai. Senang nggak orang? Ada yang senang, ada yang protes, tidak senang. Kita harus perang terus. Ya kan? Tapi Prabowo bilang begini, ya, dunia bisa damai, Israel dan negara-negara Arab bisa damai, harus saling menghormati satu dengan lain. Baru ada damai katanya. Nah, ini pernyataan Prabowo. Gitu. Nah, sekarang kita tanya, apakah perjanjian di Mesir itu perdamaian antara Israel dan Palestina dan negara Arab? Apakah itu bisa permanen? Trump sih bilang, I hope this is a permanent reconciliation atau perdamaian katanya. Nah, kita harus melihat dari sisi perspektif Alkitab. Apakah benar itu perdamaian terjadi yang sekarang itu bisa permanen nggak? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, khotbah saya 2 minggu yang lalu, kan pertanyaan kita, mengapa dunia membenci Israel? Ya toh? Membenci Israel, saudara. Begini, karena kita ada ayat-ayat yang mendukung kita. Nah, di Mazmur yang kita baca 83. Nah, hari ini kan kita baca 85. 85 ini sebenarnya ada perspektif, adalah nubuatan tentang pemulihan bangsa Yahudi, di mana Yesus Kristus akan memulih, maka ada damai. Nah, yang di Mazmur 83 ada kebencian dunia ini ya kepada orang Israel. Kenapa? Mereka akan mau menghabiskan umat Israel supaya nggak ada namanya lagi gitu loh. Nah, coba sudah perhatikan di Mazmur 83 itu yang kita baca di ayat yang ke-4 dan 5. Nah, saudara, kan sudah kita baca ini kan. Nah, mengatakan demikian kan? Ya ayat 5 yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa King James-nya ayat 4. Kata mereka itu siapa? Musuh-musuhnya. Nah, marilah kita lenyapkan mereka. Siapa mereka? Israel sebagai bangsa. Perhatikan. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Supaya habis. Siapa yang ngomong ini? Siapa otak yang mengatakan harus kita habisin mereka? Itu Iran. Maka Iran buat nuklir. Dia ingin buat nuklir itu ya. Akhirnya kan ketahuan kan, dibom oleh Amerika. Habisin. Karena mereka tahu dia ini bosnya yang lain yang ingin melenyapkan bangsa Israel. Bahkan mau habiskan mereka dan tidak ada di peta lagi dunia katanya. Nah, ini benih-benih kebencian ini akan terus terjadi. Nah, walaupun ada perdamaian, kita mengatakan, itu sebenarnya tidak permanen punya. Kenapa? Karena perdamaian yang terjadi itu adalah satu paksaan. Karena Amerika yang
tekan. You mau? You mau? Nah, kalau nggak mau begini, kalau nggak mau, itu ada konsekuensinya. Mau tak mau udah menyerah. Karena Hamas udah tersudut, nggak bisa apa-apa lagi. Semua Arab juga bilang, kamu menyerah. Kamu harus dilucutin senjatamu ya. Mau tak mau mereka menyerah. Nah, jadi perdamaian yang dengan sebenarnya dengan kata kasarnya paksaan, tekanan, kan gitu kan? Ya enggak? Nah, saudara, apa hubungannya perdamaian ini dengan kita, orang Kristen kan begitu? Ya, dengan orang Kristen kita secara jasmani itu memang tidak ada urusannya, tetapi dalam perdamaian ini kita bisa lihat ya ada hubungan relasinya secara rohani. Dalam arti begini, bahwa Tuhan Allah ingin supaya manusia ini berdamai dengan Allah. Ya, secara geopolitik manusia di bumi ini memang saling perang satu dengan lain. Tidak akur, tidak mau damai, perang terus. Ya, sebenarnya manusia juga mau supaya hidup damai. Kita mau hidup damai, ya. Tetapi realitanya kenapa ada terjadi perang dan tidak ada damai? Ya karena dosa. Karena akibat dosa. Nah, dosa. Dosa itu yang muncul dalam hati manusia ingin menghabiskan umat pilihan Tuhan. Itu dari setan, gitu loh. Karena setan ingin melawan Tuhan. Dia mau lawan Tuhan, dia nggak sanggup. Dia setan. Kenapa? Karena itu dia mau menyakiti orang-orang milik Tuhan. Orang Israel, umat pilihan, milik Tuhan. Orang Kristen, milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Ya dah? Nah, orang Israel sekarang dibenci bukan karena nama Yesus ya, saya katakan. Karena mereka milik Tuhan dan karena masalah tanah. Ya tanah Tuhan dikasih ke miliknya Tuhan, yaitu orang bangsa Israel. Mereka mau ambil rebut kembali oleh negara Palestina, oleh orang Arab dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang Kristen, ya kita milik Kristus. Tapi dunia ini benci. Yesus mengatakan dunia ini benci aku, benci Yesus. Dia benci kepada pengikut Yesus. Maka itu banyak orang-orang Kristen yang dibantai, yang dibunuh di Nigeria, di Afrika dan sebagainya yang terjadi baru-baru ini. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini topik saya adalah berdamai dengan Allah. Nah, Allah mau supaya manusia diperdamaikan. Melalui siapa? Melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang sekarang yang terjadi kan, perdamaian di Timur Tengah kan, yang menjadi mediatornya siapa? Donald Trump. Nah, ini hanya sementara sebenarnya, saudara. Ya. Nah, di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen secara rohani, ya, perdamaian kita adalah melalui siapa? Melalui Yesus Kristus, kan begitu. Nah, kenapa perlu ada perdamaian? Kan begitu. Nah, kalau tidak ada perdamaian melalui Yesus Kristus, maka manusia semua akan binasa dan dihukum oleh murka Allah, the wrath of God, akan dijatuhkan kepada manusia di atas bumi ini. Karena itulah saudara, adalah kehendak Tuhan bahwa manusia harus berdamai dengan Allah, bukan dengan cara manusia, tetapi harus melalui caranya Allah sendiri, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Oke. Nah, seperti yang ayat yang telah kita baca tadi sangat jelas sekali ya di Roma tadi ya. Ya, karena kasih Tuhan Allah itu dia mengirim Yesus ya, supaya Yesus itu mati menjadi perdamaian kita. Nah, sekarang kita ingin dulu memahami ya,
memahami kenapa kita manusia harus didamaikan. Nah, arti makna rohaninya berdamai dengan Allah berarti kita damai dengan Allah ya, berarti kita adalah musuh. Ya musuh kan? Israel musuh Palestina. Palestina musuh Israel. Kan gitu. Musuhan. Mereka berdamai karena paksaan punya. Nggak ada yang saya minta maaf ya. Saya juga minta maaf. Kita berantem melulu kan nggak ada. Nggak ada. Nah, makna rohani, saudara-saudara, kita ini musuh, artinya saya orang yang bersalah. Saya orang yang bersalah dalam arti pemahaman, saya orang berdosa. Berdosa kepada siapa? Berdosa kepada Tuhan Allah. Nah, ini kita harus makna artinya dulu, saudara-saudara. Ya. Saya bersalah. Saya orang yang berdosa. Saya musuh Tuhan, ya. Nah, di Roma pasal 3:23, semua telah berdosa dan kurang kemuliaan Allah. Oke. Artinya apa? Di bumi ini, manusia yang dilahirkan oleh manusia, dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, semua orang berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak berdosa? Nah, gitu. Hanya Tuhan Yesus sendiri. Oh Pak, Tuhan Yesus kan dikandung oleh Maria. Maria kan orang suci. Ada Roman Katolik sampai hari mengatakan Maria itu suci, orang suci katanya. Suci dalam arti nggak berdosa. Termasuk Maria adalah keturunan Adam dan Hawa, manusia yang berdosa. Nah, kalau begitu, Maria orang berdosa, berarti kandungan Yesus yang dikandung, Yesus yang dikandung oleh Maria, juga orang berdosa loh Pak. Nah, disinilah kita harus tahu kebenaran Alkitab. Yesus tidak berdosa, sekalipun dilahirkan oleh Maria. Kenapa? Karena anak yang dikandung oleh Maria, malaikat sudah berkata, dia adalah anak Allah. Dialah firman yang telah menjadi manusia. Dan Maria yang mengandung Yesus disebut benih perempuan, bukan benih laki, bukan karena hubungan suami dan istri. Nah, di sini letaknya saudara-saudaraku. Banyak manusia, banyak orang tidak mengerti, memahami akan rahasia dan kebenaran. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan, ya, benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu, ular. Katanya kan ada. Ular kamu akan membatuk tumitnya. Nah, di sini sudah di ayat itu di Kejadian pasal 3 jelas. Benih perempuan, bukan benih laki. Nah, ini adalah kebenaran Alkitab yang kita pegang sampai hari ini. Karena itu, Yesus yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia sejati yang tanpa memiliki dosa. Sangat jelas, saudara-saudaraku, bahwa Alkitab di sini mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus tidak memiliki dosa. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22, ia tidak mengenal dosa. Karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sangat jelas. Nah, kalau kita baca lagi di 2 Korintus pasal 5, 21. Oke, mari kita baca ya. Supaya saudara-saudara bisa memahami ayat ini. 2 Korintus pasal 5.
Mari kita lihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Nah, saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Dia itu Yesus. Perhatikan kalimatnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat ini ada yang mengatakan, maka Yesus orang berdosa. Dia dibikin dosa kenapa? Karena dosamu. Dosa saya, dosa kamu ditaruh di dalam dia, Yesus. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan penebusan melalui darah Yesus Kristus. Artinya, Yesus tanpa dosa. Yesus tidak dosa. Dan dia pun tidak berbuat dosa. Nah, saudaraku. Kalau Yesus ya, yang dilahirkan Maria itu ya, memiliki dosa, itu cacat. Tidak memenuhi syarat perdamaian antara manusia berdosa dengan Allah. Karena Yesus orang berdosa. Karena itulah yang menjadi pengantar, mediator, haruslah orang yang tidak ada dosa, yang bisa memenuhi permintaan syaratnya Allah. Kenapa? Karena Allah itu suci, kudus. Maka yang harus menjadi pengantar, mediator, harus suci, kudus. Dan kita orang berdosa harus disucikan supaya kudus. Supaya berkenan kepada Allah yang Maha Kudus. Nah, ini makna perdamaian itu, saudara-saudara, dalam Alkitab. Kan? Yesus itu yang manusia sejati. Yesus mati. Yesus secara manusia mati. Tuhannya tidak mati. Ilahnya tidak mati. Nah, makanya banyak orang mengolok-olok. Tuhanmu, kamu panggil Yesus Tuhan. Kamu sebut Yesus juga Allah. Kenapa dia bisa mati? Allahmu mati. Tuhanmu mati. Kan di cemooh ya. Kita enggak? Kita kan dicomok gitu ya. Nah, mereka tidak ngerti dalam hal ini. Di mana Yesus yang dilahirkan Maria tidak ada dosa. Karena benih perempuan. Maka itu malaikat bilang, Roh Kudus akan menaungi. Nah, Roh Kudus yang bekerja itu. Makanya Yusuf percaya omongan malaikat. Dia tidak mau ceraikan Maria. Dia ambil. Maria jadi istrinya. Saudaraku, sekarang pertanyaan. Maria orang tak berdosa ya? Maria termasuk orang yang berdosa. Dia perlu juru selamat. Juru selamatnya siapa? Anak Allah. Memang waktu dia dibesarkan, dia disebut anak Maria. Yes, betul. Karena dia dibesarkan oleh Maria dan Yusuf. Betul, tak salah. Tetapi secara rohani, Yesus anak Allah yang penting. Maka tuh malaikat itu bilang, kau kasih namanya Yesus. Yesus itu Yusua. Artinya juru selamat. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Orang Yahudi sudah ngerti kalau mau ngomong begitu, Yesus anak Allah yang maha tinggi, sudah tahu. Mereka tahu bahwa Allah Elohim itu akan mengirim sang juru selamat yang disebut dengan anak Allah. Mesias. Mereka ngerti, mereka tahu itu, saudaraku. Ya. Jadi Maria orang berdosa nggak? Yes. Tapi Roman Katolik bilang, Maria orang suci, nggak ada dosa. Nggak ada. Kenapa? Karena Roma pasal 3, 23-nya. Semua telah berdosa. Apa itu dosa? Artinya telah bersalah. Melanggar hukum Tuhan. Menipu, bohong. Ya kan? Marah sama orang sembarangan. Ya, dosa nggak? Dosa. Menyakiti orang. Berdosa? Dosa. Semua. Ada dosa kecil, ada dosa yang besar. Kita bisa lihat dosa besar itu apa? Bunuh orang. Kurang ajar sama orang tua aja kalau di perjanjian lama itu dihukum mati loh. Bayangkan. Perjanjian lama loh. Nah, perjanjian lama orang-orang yang berzina ketahuan tuh dilemparin batu loh. Ngeri ya. Nah, saudara, tapi di perjanjian baru kita lihat ya. Makanya kita mengatakan Allah itu pengasih, murah hati, panjang sabar kepada manusia. Dia memberikan kasih karunia kepada manusia. Supaya manusia orang yang berdosa ini
supaya mereka mau berdamai dengan Allah. Itu sudah siapin itu. Sudah siap mediator. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang saya pikir ya, kenapa Amerika mau menjadi mediator mendamaikan Israel dengan Palestina? Saya pikir-pikir, kenapa ya? Oh, baru saya tahu itu mantunya itu pada mantunya Trump itu ya orang Yahudi ya si Jared Kushner. Bapaknya Kushner itu di Amerika itu orang kaya raya. Developer ya kalau nggak salah ya. Kaya raya. Hanya presiden zaman sekarang di presiden Amerika yang benar-benar 100% dukung Israel. Hanya Donald Trump. Yang lain itu dukung-dukung. Tapi ya dukung-dukung gitu. Kenapa nggak enak sama orang Yahudi di Amerika kan? Mereka penguasa semua. Kalau lu nggak mau dukung, udah. Kami kerjain kamu habisan. Itu orang Amerika semua. Yang ada di Amerika orang Yahudi kaya raya. Enak. Siapa nggak tahu. George Soros orang Yahudi. Ya. Si Pak itu pemilik Facebook siapa nih? Gemberto orang Yahudi loh. Orang kaya itu luar biasa di Amerika ya. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini yang kita lihat ya, makna arti rohani itu ya. Ya. Maka itu orang yang mau berdamai dengan Tuhan syaratnya apa? Syaratnya apa? Di Alkitab di Kisah Para Rasul 39 repent istilah tadi sini ya. Comforted, repent. Ya, ini kepada orang Yahudi itu. Repent itu artinya apa? Tadinya kamu nggak percaya, sekarang kamu percaya. Tadi kamu jalannya salah, kamu harus balik lagi. Nah, itu repent. Percaya. Percaya sama Yesus Kristus itu the Son of God. Dialah mediator. Dia mediator. Pengantar kita. Karena itu Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti aku, Yesus ini adalah jalan pengantar yang memberikan kepada manusia apa? Hidup yang kekal. Kita harus berdamai dengan Allah. Mengaku, Tuhan, aku orang berdosa. Ampunilah aku ya Tuhan. Dan engkau percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Jika kita mengaku, hati kita akan penuh dengan damai sukacita. Kenapa? Karena saya berdamai dengan Allah melalui Yesus dan dosa saya disucikan. Saya mendapat pengampunan dan saya mendapat apa? Damai sukacita Tuhan yang ada dalam hati saya. Kan begitu. Nah, ini adalah makna arti rohani, saudara-saudara. Saudara tahu nggak ya? Orang Israel itu 3.000 tahun nggak pernah damai-damai. Pernah damai sebentar aja. Ada? Ya? Pernah damai sebentar pada waktu itu Perdana Menterinya Menahem Begin berdamai dengan Anwar Sadat, Presiden Mesir pada tahun 1979. Siapa sudah lahir sini tahun 79? Nathan belum lahir, dia belum lahir. 79 ya. Oke, pada waktu itu saya masih di SMA ini. 79 kita masih di SMA. Tahun 79. Wah, si Menahem Begin sempat tampar tangan sama Anwar. Kenapa? Karena Mesir perang-perang kalah melulu. Oke, perjanjian ya, kita damai-damai ya. Oke, tapi Gunung Sinai dibalikin ke Mesir. Nah, semua turusan Suez, Gunung Sinai, peninsula itu balikin. Kita jangan perang-perang lagi ya. Nah, gitu kan. Udah damai-damai, sampai. Oke, damai. Nggak lama juga perang lagi. Kemudian pernah terjadi lagi di bawah presiden. Ini yang Anwar Sadat bikin itu di zamannya Jimmy Carter. Nah, yang sebut dengan ya Camp David Accord. Yang terkenal Camp David Accord. Salam-salam dunia semua. Senang mereka ya. Orang Arab itu senang. Nah, kemudian
perang lagi, terjadi perang. Kemudian damai lagi dengan benar-benar ini namanya PLO, pembebasan liberation of itu PLO itu ya, yang dipimpin oleh siapa nih? Siapa namanya ini? Yang terkenal dengan Arafat. Nah, mungkin ini belasera ya. Arafat. Nih Arafat ini pembebasan PLO nih, ya kan? Nah, kemudian dia berdamai dengan Perdana Menteri Riza Rabin pada tahun 93. 1993 ya. Phoebe lahir 92. Nah, 93. Oke, 93. Nah, ini pun sangat terkenal yang dipimpin oleh Bill Clinton. Wah, salam mereka Bill Clinton. Wah, PLO salam dengan Israel, seluruh dunia kaget. Oh, salam. Sudah damai-damai, perang lagi sampai hari ini perang sama Hamas, Hizbullah, dan grup-grup yang lain perang, saudara. Nah, sebenarnya nggak ada damai. Sangat jelas. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang baru ada damai nanti di dunia ini. Oke, nah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa perdamaian kita dengan Allah itu adalah hal yang spiritual yang sangat indah. Di mana kita berdamai benar-benar dengan Allah. Tidak takut dengan Tuhan dalam arti saya hormat Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati. Oke, nah saudara-saudara, kalau kita lihat ada perdamaian ini ada satu proses panjang ya, bukan sepanjang maksudnya. Prosesnya kan ada Tuhan Yesus datang gitu, proses dia lahir, dia dibesarkan di Nazaret, kemudian dia melayani Tuhan, dia menyampaikan kerajaan Allah kepada bangsa Israel dan mereka tolak dia, kemudian Yesus harus mati. Mati. Umur berapa Yesus mati? Ya, ada menafsir kurang lebih 33,5 tahun. 33 tahun. Yesus masih muda loh. Nathan sudah lebih 33 ya. 38 sekarang ya. Yesus itu zaman itu bayangkan. Saya bisa bayangkan Yesus itu ya pasti lebih tinggi dari saudara Rizky. Karena orang-orang Yahudi itu mereka mancung tinggi. Daud tinggi. Ganteng. Waktu ketemu Samuel itu pipi-pipinya merah-merahan. Aduh, ya kan? Nah, ada yang lebih ganteng lagi raja, Saul. Saul itu tinggi, ganteng. Itu Saul. Akhirnya dia ditolak Tuhan kan. Nah, kemudian Tuhan pilih itu Daud. Ada lagi anak Daud yang paling ganteng lagi. Semua cewek-cewek tertarik dia. Yang dia berontak sama Daud itu. Namanya siapa itu? Absalom. Saudara bisa baca cerita. Absalom itu benar-benar anak Daud ganteng. Wah, semua cewek-cewek. Tapi dia berontak sama bapaknya mau jadi raja. Nah, akhirnya dia lari-lari dari raja. Dia naik kuda kan. Wah, biasanya orang pangeran itu suka naik kuda ya. Pangeran itu disebut dia pangeran gitu. Nyangkut di cabang kayu di sini. Absalom. Tapi Yesus ganteng nggak ya? Nah, kalau kita lihat ada namanya potret dan juga itu kan lukisan-tulisan ya. Mereka gambarkan Yesus tuh kayak ganteng. Tapi kalau di Yesaya pasal 53 nggak ganteng. Percaya? Yesaya pasal 53 dia not handsome. Not handsome. Kalau dia handsome, wah dikejar-kejar semua orang cewek-cewek kan gitu kan. Coba saudara baca di 53 ya. Nah, ini profesi atau nubuatan dari Nabi Yesaya kan 53 kan. Ayat 1, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapa tangan kekuatan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ini mengenai Mesias itu ya. Tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan tidak semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun dia tidak, sehingga kita menginginkan dia. Tapi dia dihina dan dihindari orang dan dipukul dan dibawa untuk dibantai. Yesus manusia
tidak handsome seperti yang kita bayangkan. Tetapi Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Nanti kalau dia datang, handsome nggak? Oh, bukan handsome. Dia akan datang dengan kemuliaannya. Nah, ini kita tidak bisa bayangkan dan kita tidak bisa. Wah, gimana ya? Dengan kemuliaannya akan datang. Ini kemuliaan dan kebesarannya. Yesus akan datang kedua kali. Oke? Nah, jadi prosesnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya Yesus datang. Maka itu kita hanya butuh apa? Iman. Syaratnya iman kepada Yesus. Ya, iman. Hanya iman saja. Nah, yang orang Yahudi itu nggak mau. Apa? Karena orang Kristen nggak cukup pakai iman. Harus melakukan hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan hanya iman. Ya saja ya. Mari kita baca di 2 Korintus pasal 5:18. Dan semua ini dari Allah. Ya, Yesus yang mati di salib ya, menembus dosa kita ya. Mengatakan dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Jadi Paulus yang pergi menginjil, memberitakan Injil, percaya Yesus, yuk iman. Percaya Yesus, Yesus dah yang mendamaikan kita. Yesus. Oke. Ya, hanya melalui iman saja. Nah, kalau kita baca lagi di ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Paulus confirm kembali ya. Jadi Yesus pengantara yang mendamaikan kita. Kita hanya perlu iman. Nah, maka itu saudara di ayat yang kita baca tadi di Roma 5, 8 dan 10 akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Yesus mati untuk orang berdosa atau orang benar? Orang berdosa, nggak ada orang benar. Ya, orang berdosa yang percaya yang diperdamaikan dibenarkan. Oh ya jelas dibenarkan dan kita akan selamat dari murka Allah. Sebab kalau kita ketika masuk seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus. Nah, sekarang apa bukti orang yang sudah berdamai dengan Allah? Apa saudara? Saya masih ingat waktu saya masih muda ya. Ya, kita diajar oleh pendeta itu harus bertobat. Tobat dalam artinya ada mengaku dosamu, harus percaya kepada Yesus. Nah, setelah percaya bertobat, kita didoakan oleh pendeta. Oh senang, hati kita ada damai sukacita sebenarnya. Ya. Ada sukacita di dalam hati kita. Oke. Nah ada juga orang merasakan damai sukacita ini diekspresikan pada waktu dia dibaptis. Ya kan, saudara bisa lihat reaksi mereka ya. Ya, saya bertahun-tahun membaptis orang yang mau dibaptis ya, percaya Tuhan Yesus di kolam sini. Aswin salah satunya. Oh, waktu dia mau dibaptis dia very happy. Waktu dia baptis di dalam kolam itu, wah, dia naik sampai gini. Oh, dia sampai teriak. Aswin. Kenapa? Ada dalam hatinya penuh dengan damai sukacita. Kenapa? Karena dia mendapatkan perdamaian itu melalui Yesus Kristus. Karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saudara lihat di Alkitab juga ya. Ada orang yang percaya Yesus dibaptis, dia penuh dengan sukacita. Contohnya siapa? Contohnya Sida-Sida dari Ethiopia. Kulitnya hitam. Negro. Tahu orang negro? Indonesia ada orang negro nggak? Oh, banyak di Papua. Nah, mereka nggak sebut negro, mereka sebut Papua. Oh, hitam. Rambutnya keriting. Kalau ditarik, panjang bisa 1,5 meter. Itu orang-orang negro tuh. Nah, ini Ethiopia ini. Kisah Para Rasul 8:38. Nah, dia baca-baca Alkitab yang tadi. Yesaya 53. Baca-baca. Nggak ngerti siapa yang sebenarnya ngomong ini ya. Aduh, siapa ya dia ya? Aduh, dia Tuhan kirim. Filipus. Ya Filipus.
pergi ke jalan lurus yang mau menuju ke Gaza. Nah, Gaza sekarang itu. Itu ada satu jalan highway dari Yerusalem pergi ke Gaza, Gaza yang sekarang perang itu terus pergi ke Mesir, dari Mesir dia baru turun ke Ethiopia. Itu jalan raya zaman dahulunya. Pergi ke sana. Ada orang-orang itu yang bendahara. Kalau bendahara kan kita nggak serangga Menku ya, Menteri Keuangan ya, Menku ya. Oke, dia ada itu tuh di kereta macam-macam. Filipus dengan ajaib bisa pergi. Nah inilah karunianya, bisa hebat si Filipus itu. Dia menghampiri keretanya. Bapak ngerti nggak apa yang Bapak baca? Mana aku bisa ngerti kalau nggak ada orang yang tuntun saya. Oh ya, silakan datang. Duduk di kereta. Oh ini maksudnya Pak. Ini menunjukkan kepada Yesus Kristus seperti anak domba yang dibantai, yang disebut. Wah, baru-baru ini Yesus Kristus anak Allah telah mati di kayu salib. Oh itu yang berita heboh itu. Yesus Kristus, juru selamat kita. Iya. Dia senang. Apa yang dia baca, dia ngerti, dan dia bilang, oh Yesus itu betul. Itu Mesias. Saya percaya, katanya. Nah, setelah mau pulang-pulang, ada air. Pak, ya panggil Pak. Filipus, ada air. Apa halangan saya untuk dia? Tidak ada. Asalkan Bapak, saya percaya Yesus adalah Mesias. Dan dia dibaptis. Setelah dia baptis, saudara baca kisahnya. Hatinya penuh dengan sukacita sambil dia pulang dengan keretanya. Wah, dia memuji kepada Allah. Ya, penuh dengan sukacita. Ayo bukti orang. Nah, orang yang punya damai dalam hatinya ya, dia akan memuji Tuhan. Ya, dia akan give thanks. Oh, thank you Lord. Thank you dalam hidupnya. Ya, itu bukti orang yang sudah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ada perubahan hidup dalam hidupnya. Dia mulai mentaati perintah Tuhan. Yes. Nah, itu salah satu bukti. Oke. Ya. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan. Dia memiliki sekarang keintiman dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Maka itu saudara, ya, di rumah, saudara berdoa, saudara baca firman, you harus punya keintiman dengan Allah kita. Ini salah satu bukti. Ya. Nah sekarang pertanyaan, apakah saudara benar-benar sudah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus? Tanpa Yesus nggak ada damai Anda. Itu hanya perintah orang lain. Ya, perintahnya Donald Trump. Yuk kalau tidak mau damai, kami sikat. Itu ancaman. Betul nggak? Kalau kamu mau damai, kami harus yang urus pembangunannya. Nah, sekarang perdamaian di Timur Tengah itu nanti kalau ini benar-benar terjadi dan akan terjadi, saudara-saudara, itu Gaza akan menjadi satu kota yang termodern di abad sekarang. Karena sudah siapin uangnya oleh negara-negara kaya raya, Arab Saudi, ya Emirat Arab, Dohar, Qatar, semua yang kaya raya itu Arab itu sudah ada duitnya. Amerika bantu, Perancis akan bantu, apalagi Israel bantu. Itu akan jadi kota yang hebat nanti loh. Nah, Gaza itu. Tapi apakah nanti ada damai? Kalau kita lihat di Alkitab, tidak ada. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita memiliki damai yang sejati dalam hidup kita. Nah, apakah saudara sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus? Hanya saudara yang tahu sendiri. Ya, kiranya Tuhan menolong kita, menolong jemaat kita ya, supaya kita benar-benar punya perdamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.